Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Miftah Wangsa Danureza, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tata kata dan diksi. Materi ini disusun oleh Imanuddin, Deswan Pujianto, dan Farhan Nur Fajar. Selanjutnya, kita akan menjelaskan apa itu tata kata dan diksi. Latar belakang. Dalam bahasa terbentuk dari beberapa tataran gramatikal, yaitu dari tataran terendah sampai tataran tertinggi adalah kata, frase, klausa, kalimat. Ketika kita menulis dan berbicara, kata adalah kunci pokok dalam membentuk tulisan dan ucapan. Maka dari itu, kata-kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik, agar pesan seseorang dimengerti dengan baik. Tidak dapat disangkal bahwa dalam penggunaan kosakata adalah bagian yang sangat penting dalam komunikasi sehari-hari. Manfaat dari kemampuan yang diperoleh itu akan lahir dalam bentuk penguasaan terhadap pengertian yang tepat, bukan sekedar mempergunakan kata-kata yang hebat tanpa isi. Dalam komunikasi, pentingnya menggunakan bahasa terutama dalam tata cara pemilihan kata atau diksi. Diksi atau pilihan kata dalam praktik berbahasa sesungguhnya mempersoalkan kesanggupan sebuah kata, dapat juga frasa atau kelompok kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya, apa itu morfologi? Morfologi itu terdiri dari dua kata, yaitu morf dan logos. Morf itu artinya bentuk, dan logos itu artinya ilmu. Ilmu mengenai bentuk bagaimana membentuk kata dengan benar, arti atau makna morfologi atau tata kata. Selanjutnya, tata kata. Tata kata atau morfologi adalah dalam kamus linguistik karya Chris Dalaksan adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yakni morfem. Dalam morfologi dibicarakan tentang seluk-beluk bentuk kata dan proses pembentukannya serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap fungsi dan arti kata. Selanjutnya, tata kata terbagi dari dua. Yang pertama, afiks, morfem terkait, kata morfem bebas. Morfem bebas terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Tujuannya adalah untuk memperkaya kosakata. Morfem dan jenisnya. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Misalnya ter, di, pensil, dan lain sebagainya. Ada dua jenis morfem, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat terdiri sendiri sebagai sebuah kata atau kata dasar. Misalnya rumah, lari, tahan, dan lain sebagainya. Morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terkait dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Terkait menjadi dua, yakni yang pertama terkait morfologis. Terkait morfologis adalah keterkaitan pada bentuk lain. Contoh afiks atau awalan, me, ber, ter, an, ke, an, pe, an, dan lain sebagainya. Yang kedua terkait sintaksis. Terkait sintaksis adalah keterikatan pada konstruksi kalimat, misalnya untuk, di, ke, dari, dan lain-lain. Tata kata terbagi menjadi beberapa di antaranya kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata penghubung, dan lain-lain. Yang pertama adalah kata dasar.
Umumnya, kata dasar dalam bahasa Indonesia dan juga semua bahasa yang serumpu dengan bahasa Indonesia terjadi dari dua suku kata. Misalnya rumah, lari, nasi, padi, pikul, jalan, tidur, dan lain sebagainya. Seorang ahli bahasa Jerman, Otto van dem Wolf, dalam penelitiannya tentang bahasa Indonesia telah menetapkan dua macam pola susun kata dasar dalam bahasa Indonesia. Pola itu disebutnya pola kanonik atau pola wajib, yaitu pola kanonik pertama KV. Maksudnya tata susunan bunyi yang membentuk suatu dasar terdiri dari konsonan, vokal. Misalnya, padi, lari, paku, tiga, dada, dan sebagainya. Pola konanik 2, KV, maksudnya di samping pola konanik 1, kata-kata dasar Indonesia dapat juga tersusun dari konsonan vokal, vokal, konsonan. Misalnya rumah, tanah, batang, sayap, larang, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisifan, dan awalan akhiran. Jenis imbuhan. Jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa contoh. Imbuhan sederhana hanya terdiri dari salah satu awalan atau akhiran. Yang kedua, imbuhan gabungan. Imbuhan gabungan lebih dari satu awalan atau akhiran. Imbuhan spesifik digunakan untuk kata-kata tertentu, serapan asing. 3. Kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar. Pengulangan ini dapat memiliki atau menciptakan arti baru. Kata ulang terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, pengulangan seluruh. Kata ulang ini terdiri dari kata dasar yang diulang secara keseluruhan. Contoh, buku-buku, anak-anak, ibu-ibu, dan lain sebagainya. 2. Pengulangan sebagian. Kata ulang ini adalah kata ulang yang berasal dari kata dasar yang mengalami pengulangan hanya pada bagian awal atau akhiran saja. Contoh, tetangga, pepohonan, perumahan, perbukitan, pendaftaran, pencinta, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian kata penghubung. Kata penghubung atau kata sambung atau biasa disebut dengan konjungsi adalah sebuah kata tugas yang berfungsi untuk menggabungkan klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Contoh dan jenis kata penghubung. Yang pertama, kata penghubung aditif atau gabungan. Kata penghubung aditif atau gabungan merupakan kata penghubung yang berfungsi menghubungkan antara klausa, kalimat, dan paragraf yang memiliki kedudukan yang sama. Kata yang sering digunakan untuk kata penghubung ini adalah dan, lagi pula, dan serta. Contohnya, aku dan ayah membeli buah. Selanjutnya, yang kedua, kata penghubung waktu. Kata penghubung waktu memiliki fungsi sebagai kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara kedua hal. Kata hubung waktu bisa menjelaskan hubungan yang sederajat maupun tidak sederajat. Contoh kata hubung yang biasa digunakan adalah sebelumnya, selanjutnya, bila mana, sejak, sesudahnya, dan lainnya. Contoh, setelah membeli buah, ayah selanjutnya membeli cemilan. Yang ketiga, kata penghubung pertentangan. Kata hubung pertentangan merupakan bentuk kata hubung yang menghubungkan dua buah kalimat, kata ataupun klausa yang sederajat, namun mempertentangkan kedua bagian tersebut. Kata yang biasa dipakai pada kata hubung ini adalah tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh, motor itu bagus tetapi tidak terawat. Keempat, kata penghubung pilihan. Kata hubung pilihan atau disjungtif adalah bentuk kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih dengan tujuan untuk memilih. Kata yang biasa digunakan adalah atau, ataupun, maupun. Contoh, kamu ingin membeli motor atau mobil. Yang kelima, kata penghubung tujuan. Kata penghubung tujuan adalah kata yang
penghubung yang menjelaskan maksud, tujuan suatu kejadian atau tindakan. Kata hubung yang biasa digunakan diantaranya adalah guna, untuk, agar, dan supaya. Contoh, ayah memperbaiki rumah untuk nenek. Selanjutnya, diksi. Pertama, pengertian diksi. Diksi adalah pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua, fungsi diksi. Ada beberapa fungsi diksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pembaca atau pendengar. Tiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Ketiga, syarat ketentuan diksi. Adapun syarat ketetapan diksi menurut Keraf yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaan. Selanjutnya, jenis-jenis diksi. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim disebut juga padanan kata atau persamaan kata karena memiliki makna yang sama. Contoh kata sinonim diantaranya pandai, pintar, baju, pakaian, matahari, mentari. Contoh kalimat yang menggunakan sinonim. Dini menjadi anak yang paling pandai di kelas karena rajin belajar. Dini menjadi anak yang paling pintar di kelas karena giat belajar. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata atau diksi yang berbeda dengan pilihan kata pandai dan rajin. Namun, keduanya tetap memiliki makna dan pemahaman yang sama meskipun diganti dengan kata pintar dan giat. Selanjutnya, yang kedua, antonim. Antonim disebut juga sebagai lawan kata atau perbedaan kata karena memiliki makna yang berlawanan. Contoh kata antonim diantaranya rajin, malas, pintar, bodoh, besar, kecil. Yang ketiga, homonim. Homonim merupakan jenis kata yang memiliki makna yang berbeda namun lafal atau pengucapannya dan ejaannya sama. Contoh kalimat penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, genting rumah bocor sehingga air masuk ke dalam rumah ketika hujan turun. Kalimat kedua, keadaan di sekolah sedang sangat genting karena murid sekolah lain tawuran menyerbu sekolah. Kata genting pada kalimat pertama mengandung makna yang menunjukkan kata benda berupa atau genting. Sedangkan kata genting pada kalimat kedua mengandung makna gawat atau mendesak. 4. Homofon. Berbeda dengan homonim, homofon memiliki lafal yang sama namun makna dan ejaannya berbeda. Contoh kalimat penerapannya adalah sebagai berikut. Kalimat pertama, aku rindu masa remaja saat masih sekolah dulu. Kalimat kedua, masa demo yang merapat ke gedung DPR semakin banyak. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata masa dan masa yang memiliki pelafalan yang sama namun ejaan dan artinya berbeda. Kata masa pada kalimat pertama memiliki makna saat atau waktu. Sedangkan kata masa pada kalimat yang kedua memiliki makna kumpulan orang dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, homograf. Homograf merupakan jenis kata atau diksi yang memiliki ejaan yang sama namun makna dan lafalnya berbeda. Contoh kalimat penerapannya adalah sebagai berikut. Kalimat pertama, pagi hari tadi aku sarapan buah apel. Kalimat kedua, setiap pagi sebelum masuk kelas anak-anak harus apel terlebih dahulu. Kata apel pada kalimat pertama diucapkan dengan lafal yang sama, seperti kata pada kata memukul dan memiliki, namun memiliki arti sebuah apel. Sedangkan kata
apel pada kalimat kedua dilafalkan seperti melafalkan ejaan huruf L. Memiliki arti kumpul. Keenam, polisemi. Polisemi merupakan jenis kata yang ejaan dan lafalnya yang sama namun memiliki banyak arti dan pengertian jika digunakan dalam konteks kalimat yang berbeda. Contoh kalimat penerapannya adalah sebagai berikut. Kalimat pertama, Risna menanam bunga melati yang sangat harum baunya. Kalimat kedua, Risna memiliki paras yang sangat cantik sehingga menjadi bunga desa di kampungnya. Kalimat ketiga, bank konvensional memberikan bunga sebesar 10% setiap bulannya. Kata bunga tersebut memiliki ejaan dan lafal yang sama namun memiliki arti banyak dan berbeda-beda. Kalimat pertama mengandung arti nama bunga atau tanaman. Kalimat kedua mengandung makna kiasan sebagai gadis yang paling cantik. Kalimat ketiga mengandung makna keuntungan. Yang ketujuh, hipernim dan hiponim. Hipernim merupakan kata umum yang menjadi penyebutan kata lainnya karena dapat mewakili kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili maknanya oleh hipernim. Contoh penerapan kalimatnya adalah sebagai berikut. Patono memelihara banyak sekali burung di rumahnya seperti merpati, beo, perkutut, dan lain sebagainya. Hipernim dalam kalimat tersebut adalah burung yang mewakili hiponim yaitu merpati, beo, dan perkutut. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini. Maaf bila ada salah penyebutan kata dan ucapan. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.